Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dimas Kerula di channel podcast kesayangan kita, Dimas. Diskusi itu memang asik. Karena cuma di podcast ini teman-teman kita akan bahas seru-seruan diskusi asik tentang fenomena terkini yang ada di Indonesia, dunia, ataupun dimanapun itu. Bahkan kita menghadirkan prestasi-prestasi terbesar dari seluruh anak-anak muda di seluruh Indonesia, teman-teman. Nah, aku gak lupa-lupanya untuk ingetin teman-teman semuanya, yuk like, subscribe, and comment channel kita. Karena tanpa teman-teman, channel kita tidak akan berkembang nih teman-teman. Cukup like, subscribe, and comment saja. Dan itu semuanya gratis loh teman-teman semuanya. Ya, sesuai hari ini, karena seperti yang aku bilang, tema kita hari ini akan bahas tentang perjuangan. Karena banyak sekali orang yang request perjuangan. Entah, jangan-jangan teman-teman sekarang ini lagi berjuang. Entah berjuang melawan UAS, berjuang melawan kehidupan, atau berjuang melawan sesuatu yang diprioritaskan gitu. Semoga apa yang teman-teman perjuangkan tercapai. Nah, kali ini aku sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ya teman-teman semuanya, seorang duta inspirasi Indonesia, perwakilan Provinsi Bengkulu oleh Yayasan Duta Inspirasi Indonesia dan langsung disupport oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Kita sambut Muhammad Ilham Awaludin. Gimana kabarnya Ilham? Alhamdulillah, halo Kak Dimas. Alhamdulillah, kabar Ilham baik. Baik ya. Ya, baik banget. UASnya udah selesai? Alhamdulillah masih banyak ini UASnya. Masih banyak? Masih banyak Kak. Padahal kan Kamis besok udah selesai semua ya? Ya, terakhir itu malah ada yang tanggal 16 masih UAS. Semangat ya, walaupun sekarang masih gempuran UAS, tetap semangat, harus menginspirasi banyak orang karena memegang label Duta Inspirasi Provinsi Bengkulu. Jadi aktivitas sekarang ya UAS ya, kuliah. Kuliah. Ada kesibukan lain mungkin? Ya, kan kalau sekarang kan Ilham kan masuk di CSS Mora ya, karena lagi ada ini bulan-bulannya CSS Mora Win Wali Sangoni Harlah ulang tahun, jadi ya mungkin kesibukannya jadi panitia mempersiapkan Harlah gitu kan. Iya. Oh iya, buat teman-teman tahu, Ilham ini juga penerima apa ya? Beasiswa apa? PBSB. Iya. Benar gak sih PBSB? Iya, benar. Santri apa? Program beasiswa santri berprestasi. Nah, santri berprestasi juga, Duta Inspirasi Bengkulu juga. Jadi luar biasa sih Ilham ini. Jadi kita akan bahas tentang perjuangan Ilham sampai bisa menjadi seorang Duta Inspirasi Bengkulu. Kamu kan maba ya? Iya, maba juga. Maba. Suka nih kalau ada yang melihat maba-maba berprestasi. Tapi gini, Duta Inspirasi Indonesia ini kan cukup terkenal ya, karena langsung disupport oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Sebenarnya kamu ada keinginan untuk menjadi seorang duta inspirasi itu apa? Awalnya apakah ya coba-coba aja atau gimana sih kamu? Awalnya itu cerita agar bisa mendaftar di duta inspirasi ini. Nah, kalau cerita awalnya sih sebenarnya kan dulu pertama sendiri aku nggak tahu kalau ternyata di Indonesia ini mengadakan program Duta Inspirasi, Duta Inspirasi yang langsung disupport Kemenpora. Ya aku nggak tahu, nggak tahu sama sekali nih. Dan ternyata terus aku ketemu Kak Dimas sendiri tuh, Kak Dimas juga Duta Inspirasi sebelum aku di batch 5 karena aku di batch 6. Jadi ketemu Kak Dimas, terus ya, karena aku juga sering ngobrol sama Kak Dimas, aku Ilham sering diskusi lah. Terus akhirnya Kak Dimas coba sih kamu daftar ini loh. Kok dalam diri aku tertarik, wah kalau orang bisa, kok kenapa aku nggak bisa? Kalau orang berani mencoba, kok aku nggak berani mencoba? Itu awal kenapa kok aku harus daftar nih berarti ya. Siapa tahu mungkin kemampuan aku harus diuji dulu. Kalau memang belum bisa, kita uji selanjutnya lagi. Gitu. Tapi kamu kan tahu kan, Duta Inspirasi ini kan seleksinya per provinsi ya. Berarti ada saingan-saingan kamu. Awal ketika kamu apa ya? Karena kan waktu itu aku posisinya panitia nih. Aku waktu itu posisinya panitia dan aku lihat untuk Bengkulu kan saingannya lumayan cukup bersaing lah gitu. Dan kamu awalnya pernah merasa insecure atau justru kamu bersemangat gitu melihat saingan-saingan kamu di Provinsi Bengkulu? Wah, kalau insecure kayaknya banget Kak. Kirain tadi kalau insecure kayaknya enggak. Kayaknya banget Kak. Karena kan awal-awal waktu daftar aku semangat pengen daftar. Terus kan memang awal tuh aku nggak aktif sama sekali di media sosial Kak ya. Terus waktu aku lihat lawan-lawan aku di Provinsi Bengkulu tuh
Instagramnya, apanya itu banyak banget sampai aku bilang Kak Dimas ini followersnya ininya like-nya udah banyak banget. Lah aku gimana ini? Nggak, di nilai media sosial aku nggak ada sama sekali. Karena kan Duta Inspirasi ini juga menginspirasi lewat Media sosial. gitu lah. Nah kalau sedangkan media sosial aku aja nggak hidup gitu kan ya, nggak hidup terus gimana Kak? Nah, terus dari Kak Dimas sendiri, lah makanya itu kamu harus bisa membranding diri lah itu salah satu kata dari Kak Dimas yang aku ikut sampai sekarang. Kamu harus pintar-pintar bisa membranding diri. Gimana caranya kamu bisa membranding diri lah? Jadi kalau insecure ya banget ya. Jadi Awal-awalnya gitu ya. awal-awalnya gitu ya. Tapi pas awal seleksi aman ya berarti ya. Iya. Pas seleksi berkas lolos, terus kemudian seleksi apa lagi? Seleksi berkas terus wawancara sama FGD dulu kan. Ada ngalami kesulitan pas waktu seleksi? Dari kamu pribadinya? Sebelum seleksi dan sebelum penutupan itu Kak, aku sempat hampir nggak mau daftar Kak. Di hari satu terakhir terus aku bilang Kak Dimas, aku daftar nggak ini? Terus kata Kak Dimas sendiri, loh kalau kamu nggak daftar, kapan kamu tahu kalau kamu itu bisa gitu kan? Pokoknya Kak Dimas ngasih masukan terus, akhirnya di malam besok penutupan aku daftar. Wah dengan segala kepanikan, Detik-detik terakhir. keterima nggak ya, keterima nggak ya gitu. Ternyata waktu seleksi berkas, ternyata aku lolos. Wah, di lolos itu, wah berarti masih ada wawancara sama FGD. Nah dan di situ aku mulai, waduh, kalau aku udah dikasih kepercayaan lolos seleksi berkas, aku harus bener-bener belajar, bener-bener berjuang di seleksi wawancara ini kan. Lalu di waktu wawancara, alhamdulillah sih kalau di wawancara itu karena satu-satu kan, jadi ya masih bisa. Boleh lah ya kayak nggak lihat saingan nih. Nggak ada saingan. Nah waktu di FGD-nya itu Kak, waduh pas di FGD itu kan nggak cuman di provinsi Bengkulu ya Kak, Gabung provinsi lain ya. sama provinsi lain. Terus aku lihat wah orang-orang ini pada ngomong semua, terus materi yang diomongin ini aku agak kurang paham, aduh gimana. Akhirnya ya aku coba-coba ngomong, aku nyari ya apa yang aku bisa aku omongin, dan akhirnya ya FGD selesai dan nunggu pengumuman di situ. Wah aku bingung, waduh aku gimana ini kedua, nggak, pokoknya mikir gitu terus aku. Mikir sampai akhirnya dinyatakan lulus. Ya pas kalau nggak salah tanggal 28 September itu ada pengumuman, aku nggak berani buka itu Kak. Aku nggak berani buka apa. Terus ternyata aku lulus. Alhamdulillah bisa mewakili. Iya, dia bisa mewakili Provinsi Bengkulu di ajang Duta Inspirasi Indonesia ini. Berarti aslinya orang Bengkulu. Ya, aslinya orang Bengkulu. Kuliah di Semarang ya. Orang Bengkulu yang di Semarang, cuman Jawa. Jawa. Jadi setelah kamu lulus, apa sih perasaan yang pertama yang kamu rasakan gitu? Terbalas ya semua kayak ketakutan. Ketakutannya kalau aku rasa pasti terbalas banget sih Kak. Karena awal-awal kan takut. Pokoknya gregetan banget, mending ya akhirnya lulus kayak apa yang udah kita lakuin, apa yang kita usahain, akhirnya ternyata benar-benar usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil gitu ya. Kalau kita udah benar-benar usaha, kita benar-benar ikhtiar, doa, yakin, insya Allah ya bakal ada hasilnya. Ya. Oke, kemudian ini kan waktu itu kan kamu sampai diupload juga di Instagram UIN ya. Berarti setidaknya sekarang masyarakat UIN Nulis Sama Ternama udah tahu ya. Oh ternyata Ilham Mauludin Duta Inspirasi gitu ya. Itu kamu menganggapnya sebagai kan itu sebuah prestasi tertinggi juga ya, maba juga. Ya. Tapi sebenarnya ya aku cukup bangga lah, kita bangga ya kan. Sama-sama. Nah kemudian apa sih perubahan terbesar yang kamu rasain setelah kan awalnya takut gak berani coba, kemudian sekarang udah berhasil. Ambil program apa sih di Duta Inspirasi Indonesia? Di Duta Inspirasi Indonesia Ilham ambil program DIL ya, Duta Inspirasi Library. Sama juga kayak di Mas Udri. Tupoksinya apa kalau di DIL itu? Tupoksinya itu di DIL itu ada website sama LinkedIn sama Linktree kan. Jadi menginspirasinya kayak lewat tulisan, lewat quotes, pokoknya kita beda dari lain kan. Kita menginspirasi lewat tulisan-tulisan yang kita sajikan ke orang-orang lain lewat media website dan LinkedIn buat agar orang bisa membaca ya. Dengan salah satunya juga meningkatkan literasi bagi masyarakat. Tapi kan kamu maksudnya kamu sempat cerita juga kan kamu gak punya basic di tulis menulis ya? Iya banget Kak. Tapi ditempatkan malah di Duta Inspirasi ya, yang library, yang tupoksinya emang di dunia tulisan. Bagaimana bisa ceritanya gitu loh? Aku juga
waktu itu kan waktu mau milih program itu kan aku daftar pertamanya ke podcast nih kak. Oh, Ya, podcast. ya, Awalnya di Duta Inspirasi milihnya Podcast. milih awalnya di Duta Inspirasi Podcast. Aku ini kan bilang dulu sama Kak Dimas, Ah. Kak, aku mau di podcast nih karena awal-awal dulu kan aku sering ngomong sering gini kan gitu. Kalau di deal kayaknya aku aduh nggak pernah nulis, nggak pernah ini kan nggak bisa nih ya. Tapi ternyata itu waktu milih program di Duta Inspirasi itu disuruh milih dua. Lah kalau di TikTok wah aku paling nggak pede kalau namanya nampilin muka itu nggak pede. TikTok, Instagram itu berarti namanya nampilin muka aku paling nggak pede kak. Ya, jadi nggak bisa waduh. Jadi mau nggak mau aku milih podcast sama yang kedua deal. Oh dan ternyata Dapatnya di deal. Dapatnya di deal kak. Waduh langsung aku lapor Kak Dimas. Waduh kak aku masuk di deal nih. Aduh, pengalaman unik Ilham teman-teman ya. Itu dia tuh gak suka di bidang nulis, Iya. tapi justru ditempatin gitu ya. Malah milihnya podcastnya, udah sekarang kita gantian kamu aja yang ini podcast ambil aja gitu. Enggak ya. Tapi aman ya, selama 3 bulan aman. Alhamdulillah aman kak. Cuma juga lebih banyak mungkin bisa lebih banyak yang aku dapat karena memang aku belum benar-benar belum bisa. Kalau aku udah ada yang bisa kan mungkin udah aku dapetin dulu. Kalau di deal ini murni aku dapetin di Duta Inspirasi Library. Gimana caranya buat gini, pokoknya ngatur website, LinkedIn, dan pokoknya aku baru benar-benar tahu di sini. Dan yang lebih buat aku itu tuh ini kan program ini namanya kelompok ya bareng-bareng, terus online nih kak. Wah ini yang paling aku temukan baru. Sama-sama ngelakukan proker dan itu online. Sebelumnya kan aku nggak pernah, jadi aku agak kaget sih awal-awal juga online. Waduh, gimana cara mengordinir teman-teman yang lain kalau dihubungi susah. Tapi ternyata alhamdulillah di deal kemarin sama 3 bulan aman dan Udah di graduation. ya Udah dinyatakan udah lulus. graduation dan ternyata alhamdulillah lulus. Ya. Gimana sih memegang selempang dengan membawa nama provinsi yang kebanggaan kamu, Provinsi Bengkulu? Ya kalau menambah nama dan di diri aku sebenarnya aku tanamin gini kak, kalau kita udah megang sesuatu yang itu ibaratnya mewakili orang ya kita harus bener-bener kak, karena kalau nggak bener-bener kita anggap main-main aja malu di diri kita sendiri kak ya. Kita kayak ini, kita Duta Inspirasi Bengkulu tapi kita nggak ada ya feedbacknya buat itu lah ya, akhirnya kita malu. Wah, kita cuma megang label doang tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Tapi kamu bilang tadi kalau kamu paling nggak percaya diri untuk Nampilin menampil. muka. Iya. Kenapa? Nah, nggak tahu. Aku paling nggak bisa kalau cuma foto sih mungkin masih bisa ya. Kalau buat video apa gitu nampil muka tuh paling nggak bisa, nggak tahu kenapa kak. Tapi kan seorang duta kan harus dituntut untuk bisa jiwa entertain. Nah, ya itu makanya waktu di Duta Inspirasi ini ya pelan-pelan aku belajar. Cuman ya masih banyak yang harus aku pelajari sih buat biar bisa berani gitu. Mungkin aku bisa berani ngomong cuman tanpa terlihat mukanya gitu. Dan kamu telah membuktikan, salah satu dengan hadir di podcast ini pun udah membuktikan kalau kamu tuh emang benar-benar bisa dan bisa berkarir di Duta Inspirasi Indonesia. Amin. Luar biasa sekali. Kamu juga pernah di itu ya, dioper ke acara apa, Inspiring Leader Camp ya? Ya, Mewakili Bengkulu juga waktu itu di Jakarta. Iya, Kak. Luar, kayak apa ya, suatu kehormatan juga ya mungkin bagi Ilham ya. Perubahan yang terjadi setelah kamu menjadi Duta Inspirasi yang paling kamu rasain apa sekarang ini? Ya kan udah bilang tadi Kak, aku tuh dulu public speaking aku belum bagus, terus namanya organisasi aku dulu cuma ikut satu dan itu aja aku nggak pemuncul gitu Kak. Dan setelah ikut Duta Inspirasi Library ini, ikut Duta Inspirasi Indonesia ini, ya aku ngerasain di diri aku sendiri banyak sih yang berkembang gitu. Kayak sekarang aku berani ngomong di depan, terus aku kemarin alhamdulillah jadi ketua angkatan dan itu pertama kalinya aku berani maju buat jadi ketua gitu Kak. Dan sebelumnya sih nggak pernah Kak. Jadi ya aku pikir wah ini salah satu yang aku dapat ketika aku belajar di Duta Inspirasi Library. Aku berani ngomong, aku berani mengeluarkan apa public speaking kepada orang lain gitu Kak. Ya. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya ini yang paling menarik menurut aku ya. Apa sih motivasi terbesar yang kamu lakukan
saat sekarang ini, baik di dunia inspirasi apapun yang kamu jalani saat sekarang ini untuk kamu bisa berjuang itu apa? Motivasi aku ya. Iya, motivasi terbesar yang kamu pegang sampai saat sekarang ini itu apa? Motivasi terbesar aku apa ya? Atau kata-kata mungkin yang sampai sekarang itu menjadi pegangan banget buat kamu gitu loh. Gini Kak, kalau aku mau cerita dulu ya. Iya. Dulu itu Boleh. Di sini tempatnya cerita kok. Diskusi aku dulu orangnya itu takut buat bermimpi Kak. takut buat Iya, bermimpi. karena aku takut ketika kita udah punya mimpi akhirnya nggak kecapai. Aduh, Sakit ya. sakit banget Kak. Gimana rasanya kita udah pengen cuma akhirnya nggak tercapai. Jadi ya soalnya aku dulu pernah ya kan pengen ini akhirnya nggak tercapai. Akhirnya aku aduh, mending nggak usah bermimpi ya, kita jalani aja. Cuman ketika aku ketemu salah satu orang yang sampai sekarang jadi support system buat aku Iya. dia dia bilang gini Kak, orang gagal adalah orang yang tidak mau mencoba dan takut untuk membuat perubahan. Nah, jadi kalau kamu nggak mau jadi orang gagal, maka cobalah dan buat suatu perubahan. Nah, terus kata-kata akan terus menjadi kata-kata jika masih pada tempatnya. Maka lakukanlah sebuah pergerakan dan lakukan sebuah percobaan agar yang awalnya kata itu tidak sekedar angan. Wih. Jadi mulai dari situ terus aku jadikan orang tersebut, wah, karena orang tersebut tuh punya banyak mimpi Kak, walaupun katanya kita harus bermimpi tinggi-tinggi. Karena kalau kita jatuh kita masih akan jatuh di gumparan awan gitu. Kata-katanya gitu. Jadi kita walaupun nanti kita mimpinya tinggi terus nggak kecapai, minimal di bawahnya atau gimana Kak. Mulai dari situ aku lihat kehidupan orangnya juga, mulai dari situ aku juga suka mengamati orang akhirnya Kak. Oh, orang itu. Jadi akhirnya aku jadikan sebagai salah satu motivasi buat aku, dan juga mungkin bisa jadi support system buat aku sampai sekarang. Dan akhirnya sekarang aku bermimpi Kak. Aku punya tujuan, aku pengen gini dan aku harus tercapai. Dan gimana cara tercapainya? Dan aku harus berusaha. Siapa itu? Waduh. Siapa orangnya? Siapa? Orang Nggak tahu kamu mau ngucapin terima kasih langsung secara live juga boleh. ya, orangnya Ya jangan malu. Siapa? Kayaknya orang penting ini dalam hidupmu. ya sekarang dia ya sama-sama maba, berarti Iya. itu teman sekelas aku ya. Iya. Maba sekarang dia kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pacar berarti. Insya Allah ntar akadnya ditunggu aja. Iya. Aduh, oh iya boleh. Nanti aku akan ditunggu boleh ya. Berarti salah satu jadi support system terbaik kamu juga ya, Ham. Ya, dan gak lain ya pasti orang tua ya. Ya orang tua tuh pasti ya. Nah, kan sekarang kita berbicara tentang perjuangan nih, Ham. Kamu mengartikan sebuah perjuangan itu apa? Menurut seorang Ilham Awaludin, perjuangan itu apa? Ya, kalau menurut aku ya perjuangan itu adalah ya hal yang memang benar-benar kita inginkan dan ingin kita wujudkan. Jadi dimana kita benar-benar pengen, kita harus benar-benar berusaha buat mewujudkannya agar hal tersebut bisa kita sebut dengan berjuang. Iya. Jadi intinya apa tadi hal yang pengen kita Hal-hal yang kita inginkan dan kita benar-benar pengen untuk mewujudkannya. Jadi kalau pengen bener emang usahanya nggak setengah-setengah gitu ya, harus Iya, digaspol gitu. Usaha tanpa doa itu sombong, tapi doa tanpa usaha bohong. Iya. Jadi nggak cuma usaha nih, jadi kita harus usaha dengan doa. Iya, usaha doa, insya Allah bisa mencapai Amin. apa yang kita Iya. tujuan ya. Luar biasa, Ilham perjuangannya jadi inspirasi juga. Aduh, luar biasa. Nah, sekarang mungkin kamu ada sedikit motivasi atau apa yang kamu sampaikan buat sahabat Dimas di luar sana untuk yuk sama-sama menginspirasi untuk negeri kita, yuk sama-sama menunjang Indonesia Emas 2045 nih. Mungkin Ilham ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya kalau dari aku sendiri ya, kita kan ya sebagai generasi muda yang bakal menerusin bangsa kita ini ya mari ya kita pertama sadar diri dulu, kita ini bangsa Indonesia, dan kalau kita pengen bangsa Indonesia maju berarti dari diri kita dulu harus maju. Kita harus berani tampil agar Indonesia dan lingkungan kita itu juga bakal
terdukung oleh kalau semua masyarakat di Indonesia berani gitu dan mau begitu, berani maju, berani menampilkan apa yang ia punya, maka aku rasa Indonesia bakal punya segalanya. Karena kan bakat masing-masing orang pasti beda. Jadi kalau dan kamu mau dan eh, kamu pengen itu terjadi, lah kamu harus berjuang. Ini tadi, kalau kamu nggak mau jadi orang yang gagal, maka terus mencoba dan jangan pernah takut untuk membuat perubahan. Iya, terus mencoba dan jangan pernah takut untuk membuat perubahan. Nah, itu dengar teman-teman di rumah. Intinya lagi-lagi teman-teman, kalau kita berbicara tentang perjuangan ini, intinya jangan takut mencoba ya. Kebanyakan Iya. kita tuh ya terjebak di zona nyaman ya. Iya, karena kita nggak bakal tahu di percobaan yang mana kita bakal berhasil kan. Nah itu, kita nggak akan tahu di percobaan mana kita akan berhasil. Luar biasa sekali perjuangan Ilham kali ini. Cukup menginspirasi banyak orang di luar sana. Ada yang mau Ilham ucapin mungkin untuk keluarga juga. Untuk sistem per sistem tadi juga boleh. Ucapan terima kasih buat teman-teman yang udah mau support Ilham juga boleh mau disampaikan. Ya, kalau terima kasih pertama Ilham ucapin terima kasih kepada orang tua Ilham yang ya pastinya kedua orang tua mau rela buat bekerja keras siang malam buat mencari uang cuma buat Ilham kuliah gitu kan. Ya apalagi di Wali Songo. Ilham nggak pernah kepikiran dulunya bisa kuliah di luar gitu. Dan akhirnya orang tua Ilham bilang, "Oh, kalau kamu mau kuliah di sana, kuliah di sana. Masalah uang, Bapak yang cari." Jadi terima kasih banget buat kedua orang tua Ilham, keluarga Ilham dan orang yang paling berarti buat Ilham. Juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah selalu support Ilham, selalu ada buat Ilham, Kak Dimas juga dan intinya Ilham terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena tanpa kalian Ilham nggak bakal jadi kayak gini. Iya, luar biasa. Dan aku yakin orang luar sana, teman-teman luar sana juga bangga kita melihat Ilham yang sekarang. Alhamdulillah luar biasa sekali perjuangan Ilham. Terima kasih banyak Ilham udah mau mampir ke podcast kita, udah mau membagikan kisah inspirasinya untuk kita, udah mau sedikit memberikan semangat untuk teman-teman sana untuk sama-sama berjuang nih. Dan jangan lupa seperti yang dibilang Ilham, jangan pernah takut mencoba gitu. Karena kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara awan-awan gitu teman-teman. Terima kasih banyak ya Ilham ya. Jangan lupa untuk teman-teman di luar sana untuk selalu pesan-pesan yang kita sampaikan, pesan-pesan yang disampaikan narasumber itu untuk dipraktekkan. Dan aku juga nggak akan pernah lupa untuk ingatin teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen konten-konten kita. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, tolong diberikan kepada keluarga teman-teman semuanya, orang-orang yang tersayang, biar semuanya sama-sama menginspirasi untuk negeri ini. Akhirnya aku Dimas Khairullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.